saya juga baca Mas Amek ini juga memiliki pengalaman sebagai konsultan ya, di beberapa kementerian ya. Kemudian juga ada desa inklusi kalau nggak salah. Ya. Itu apa yang Mas Amek sampaikan atau Mas Amek berikan input pada negara waktu di proses itu? Apa yang perlu dibenahi dalam proses pembangunan kita, khususnya di desa ini? Jadi benar bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah terlibat di dalam pendampingan desa, khususnya di pelatihan dan juga memberikan input bagaimana agar para pendamping desa dan juga unsur-unsur yang ada di desa, peraturan dan seterusnya itu ada namanya buku panduan itu harus inklusif. Karena demikian, 57% dari penyandang disabilitas dari taruhlah 28 juta penyandang disabilitas, 57%-nya hidup di rural atau di pedesaan. Nah, kalian lihat sendiri, mungkin bisa kita saksikan hidup di pedesaan itu dengan limited akses. Mengurus KTP susah, kadang-kadang gara-gara tidak aksesibel. Kemudian juga fasilitas akses fasilitas kesehatan juga agak mungkin ribet karena tidak tahu bagaimana harus mengurusnya. Bahkan ada perilaku buruk di pedesaan itu, misalnya karena stereotip dan karena ketidaktahuan, banyak penyandang disabilitas itu dikurung, dipasung, kemudian tidak disekolahkan, kemudian tidak diizinkan untuk pergi ke rumah dan seterusnya, sehingga itu mereka sebenarnya banyak. Belum lagi fasilitas publik di desa itu juga banyak yang tidak ramah. Sekarang begini, kalau kita pergi ke masjid misalnya subuh-subuh, itu kadang-kadang itu yang pergi ke masjid siapa rata-rata? Jawabannya adalah orang tua, ya kan? Orang tua dengan tubuh yang ringkih, dengan mata yang kabur, dengan pendengaran yang mulai berkurang, beser dan seterusnya. Tapi kalau tempat ibadahnya tidak aksesibel, ya kan? Misalnya tempat wudhunya licin, kadang-kadang ada ikannya dan masuk air, itu banyak di antara mereka yang terpeleset. Bahkan saya pernah melihat di sebuah desa, itu perempuannya itu di atas, lantai atas musola, kemudian laki-lakinya di bawah. Nah itu nenek-nenek yang mau ke atas akhirnya harus didampingi gitu. Nah itu kan tidak inklusif banget. Bagaimana kemudian ibadah saja sulit gitu. Karena itu sama saja menjembatani praktik diskriminasi berjalan di level pedesaan. Itu baru ibadah. Kemudian bagaimana yang lainnya? Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan pemerintahan? Bagaimana dengan ekonomi di antara mereka? Belum stigma, belum lagi banyak berapa orang yang dipasung. Catatan pemerintah misalnya tahun 2013 saja itu ada 20.000 lebih orang dipasung di Indonesia ini karena dia mengalami disabilitas mental itu. Ya, memang ketika kemudian kita bedah ke fenomena di masyarakat yang berkenaan dengan akses, berkenaan dengan inklusi, fasilitas dan sebagainya, memang banyak masalah. Tapi kan kita juga menemukan sebenarnya masyarakat desa itu juga punya cara tersendiri yang mungkin dibangun secara kultural ya. Ketika mereka menjumpai ada beberapa individu yang mengalami keterbatasan, mereka juga punya cara sendiri. Ya benar. Bahwa pakai kacamata yang tadi itu kemudian. Ya benar. Memang ada aspek aspek kultural yang inklusif itu ya. Yang saya sebut sebagai, mungkin banyak orang mengatakan sebagai modal sosial. Tetapi modal sosial itu jarang sekali kemudian digunakan oleh pemangku kebijakan untuk memuluskan praktek-praktek implementasi inklusi sosial di dalam masyarakat. Sebagai namanya misalnya penyandang disabilitas di level pedesaan itu umumnya dianggap sebagai orang sakti atau orang yang jika kamu menghinanya kamu akan ketekloan atau akan seperti dia, kualat itu ya. Kualat dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah digunakan. Atau misalnya banyak di antara masyarakat kita yang masih sangat parent centris. Parent centris itu adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh anak, maka kemudian yang disalahkan orang tua. Yang misalnya ketika anak saya jatuh, itu anaknya siapa toh? Anaknya siapa sih itu? Akhirnya banyak orang-orang tua itu yang melindungi anaknya sehingga tidak memperbolehkan para penyandang disabilitas itu keluar sendiri, akhirnya diantar kemana. Di sisi lain itu bagus karena dia akan punya willing untuk melindungi anaknya, tetapi juga akan kurang baik untuk kemandirian anaknya ke depan. Nah itu maka kemudian memang modal sosial, aspek-aspek perlindungan secara kultural
itu cultural protection itu harus diramu dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Artinya tidak apa-apa tetap dipertahankan Ya, cara tidak seperti apa-apa. itu, tapi harus diimbangi Dengan proses-proses yang lain, mana yang baik diambil, kemudian cultural aspek-aspek kultural itu yang baik kemudian diramu dan digunakan untuk itu tadi tujuan yang baik untuk mengangkat derajat penyandang disabilitas di level masyarakat itu. Gitu. Tetapi harus diakui banyak juga, misalnya para penyandang disabilitas itu di masyarakat juga didiskriminasi, dianggap sebagai orang gila, di kelas 2 lah ya. kelas 2, kemudian nggak boleh bekerja, dikurung, itu kan banyak sekali seperti itu. Tidak selamanya kemudian masyarakat desa itu punya cultural yang baik terhadap itu. Makanya itu perlu instrumen tadi itu ya, Ya, untuk ya. memberikan awareness mereka terhadap perlunya inklusi sosial bagi Betul, mereka. itu. Ya, tentu saja tidak hanya penyandang disabilitas dalam Ya. arti sempit ya, banyak sekali kelompok miskin, Ya. kelompok yang mungkin tidak diakui ya, termarginalkan itu juga mereka juga akses terhadap pembangunan di desa mungkin juga tidak masuk itu. Jadi Iya, kan iya. menjadi sangat kompleks ya, Kompleks. harus berkelindan ini. Nah ini bagaimana kemudian upaya untuk membangun akses yang yang adil bagi kelompok-kelompok rentan ini dengan lintas segmen ini. Iya benar, maka ada yang namanya interseksionalitas itu ya. Interseksionalitas. Interseksionalitas itu sangat penting. Operasionalisasi gimana itu? Operasionalnya adalah bahwa tidak masyarakat yang marginal di dalam masyarakat itu kan banyak. Ya. Dan terkadang bahwa satu isu itu nanti akan menjadi vicious circle atau menjadi momok, kemudian dia akan melibatkan yang lain. Saya taruhlah seorang penyandang disabilitas karena dia distigma tidak boleh kuliah atau tidak boleh sekolah oleh orang tuanya di pedesaan, akhirnya dia nggak bisa bekerja atau dia nggak punya wawasan atau dia nggak bisa literate, karena dia nggak bisa kerja, akhirnya miskin. Malah miskin akhirnya terus akhirnya menulari, akhirnya keluarga tersebut menjadi miskin. Nah itu kemudian memang harus ada satu kebijakan, misalnya dalam merumuskan budgeting dari kelompok pedesaan itu mau mendengarkan atau melibatkan para kelompok-kelompok marginal itu di dalam masyarakat pedesaan. Taruhlah misalnya bagusnya kalau misalnya dalam mereka rapat, mereka ini diundang apa yang ada, masalahnya apa yang harus dilibatkan, baiknya bagaimana sebuah kebijakan, dan hingga sampai pada bunyinya di dalam budgeting dan implementasinya di dalam masyarakat. Nah, kelompok interseksionalitas ini adalah bagaimana sebuah kebijakan itu dilihat dari berbagai perspektif, bahwa seseorang ketika mengalami satu masalah itu akan menimbulkan masalah lain, ada kemiskinan, ada belum lagi kalau dia perempuan gitu ya. Perempuan dengan disabilitas, miskin, hidup di desa dan rumit kan, maka itu akan menjadi hal yang kompleks, sangat kompleks sekali, harus menjadi perhatian bersama, harus didengarkan dari banyak isu. Tidak hanya dalam hal produk-produk pembangunan, tapi sejak proses perencanaan. Nah, kemudian ketika ada proses interseksi tadi itu kan mau tidak mau ketika kita merencanakan ada proses identifikasi. Ya. Identifikasi di awal itu menjadi bagian yang niscaya dalam kita mau merancang mungkin pembangunan di desa dan seterusnya. Tapi kan juga bagian dari stereotip kalau gimana terjebak di situ dalam melakukan identifikasi kan harusnya kita juga misalnya mengundang terlibat ya. Maka itu ada yang namanya perumusan kebijakan yang inklusif atau mungkin biasa disebut dengan popular demokrasi atau juga dalam riset itu ada juga riset inklusif. Riset inklusif adalah bagaimana saat dalam dunia riset itu juga harus menyediakan akomodasi yang layak kepada subjek ataupun objek dari apa yang akan kita teliti, sehingga kebutuhannya mulai dari awal, dari desain penelitiannya hingga akhirnya itu benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka itu memang penting untuk melibatkan mereka dari awal. Jadi tidak kemudian sudah jadi kemudian ini ternyata nanti banyak yang tidak match dengan aspirasi mereka, itu kan sudah memang dari awal. Jadi tidak hanya diidentifikasi dan hanya dilibatkan di atas kertas saja, tapi benar-benar diajak di awal untuk proses ngobrol tadi itu ya? Iya, betul. Ribet lagi ya? Ribet lagi. Tetapi ini tidak ribet karena apa ya? Gimana strateginya itu? Kalau tidak ribet itu? Kalau ini dikerjakan prakteknya bisa dan
hasilnya akan menjadi Ada contoh nggak di mungkin dari proses penelitiannya Mas Amik ya di beberapa wilayah kan ada pengalaman atau gimana? Kalau saya tidak pernah melakukan ini sih, melakukan Secara khusus ya? implementasi desa inklusif, tapi saya pernah meninjau dan melakukan kunjungan dan juga riset ya. Misalnya apa yang teman-teman lakukan di Yogyakarta di Desa Lendah, di Kulon Progo, itu juga bagus. Ada namanya Desa Inklusif Rindi, Rintisan Desa Inklusi itu kan bagus dari awal dibangun bagaimana sebuah perpes atau bagaimana sebuah kebijakan di desa. Kemudian dia juga di situ 4 unsur yang ada pemerintahan, pengembangan, terus apa namanya itu pemberdayaan, pembangunan itu semuanya inklusif. Bahkan di antara pengembangan dan juga pemberdayaan misalnya di level kesenian ada ketoprak difabel di sana, ada penyandang disabilitas main ketoprak di grupnya, ada disabilitas kemudian kerja tengah kambing dan sebagainya. Itu kan jadi hal yang sangat bisa misalnya. Dan misalnya untuk membangun infrastruktur, misalnya alasannya mahal harus buat semen. Itu kan misalnya membangun rel kan bisa dari kayu, dan itu kan mudah sekali ditemukan di desa asal ada willingness itu tadi untuk membangun agar orang bisa petunjuk jalan, misalnya untuk mengguide klub itu bisa dari tali atau bisa dari batu bata yang ditumpuk setengah menjadi petunjuk untuk tunanetra. Itu adalah material-material yang ada di desa yang itu jadi khusus dan itu mudah ditemukan dan itu tidak mahal ya, gitu. Success story yang di Kulon Progo itu menjadi kabar baik ya, bahwa ternyata itu juga terjadi dan bisa dijadikan inspirasi. Tapi tentu saja tidak mudah bisa diduplikasi dan sebagainya. Kira-kira kalau belajar dari Kulon Progo itu apa modal yang penting ya untuk kemudian itu bisa dimulai proses-proses inklusi dalam pembangunan itu? Saya kira modal utamanya menurut saya adalah ada willing, ada kemauan dari pihak pemerintah ya, pemerintah desa, kemudian disupport dari masyarakat desa untuk tadi melibatkan penyandang disabilitas. Kalau itu sudah ada, itu pasti nanti prosesnya mereka akan learning by doing, bisa berjalan dengan baik. Maka nanti ada pengajian di situ, salah satu topiknya juga penyandang disabilitas. Dulu misalnya penyandang disabilitas, terutama ya slow learner atau apa jarang dilibatkan dalam pengajian, ini mereka diikutkan. Misalnya ada proyek-proyek misalnya catering atau apa, bisa kan mereka diajari cara memasak, kemudian memesan dari mereka dan seterusnya, dan itu ternyata baik rasanya. Tidak kemudian melulu dari orang-orang itu saja yang biasanya itu adalah istrinya kepala desa, itu akhirnya numpuk kekayaan di 1 atau 2 orang. Bagaimana kemudian ini dialokasikan ke kelompok-kelompok yang tadi juga berhak sebenarnya untuk berkesempatan gitu, jadi target pembangunan itu tadi. Itu karena banyaknya berinteraksi dengan akademisi atau aktivis sosial atau enggak? Ya memang punya pikiran begitu Mas? Ya mereka memang ada banyak aktivis difabel di sana, kemudian juga banyak penyandang disabilitasnya, kemudian ada sentuhan dari LSM namanya Sigap kan salah satu itu, dan mereka melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Artinya melibatkan banyak pihak sehingga itu bisa terjadi ya. Jadi memang melihat dari cerita sekilas tadi, prosesnya kan sangat organik dan spesifik gitu kan, khusus gitu kan, lokal jenius ya, bangunnya itu. Saya tidak tahu ya tepat, karena tidak terlibat ya, tetapi mereka adalah teman-teman saya, mungkin bisa di Google gitu, bisa dicari-cari ya. Artinya begini, ketika mau mengadopsi best practice ini, kemudian dalam konteks tadi itu, ketika pembangunan desa kemudian membayangkan bahwa ini perlu jadikan satu transformasi yang menyeluruh pada seluruh desa, ini kan nanti juga ada gap antara sesuatu yang dibangun secara kultural tadi itu dengan instrumen yang biasanya agak kaku, sehingga kemudian ada indikator, ada A, B, C, D dan sebagainya. Kira gimana ya, biar tidak ada keterjebakan lagi proses instrumentalisasi pembangunan di tingkat desa itu dengan ini yang jelas-jelas kalau desa inklusif proses sosial yang dikedepankan. Ini gimana masukan yang bisa disampaikan? Instrumen itu penting ya, instrumen itu yang penting untuk mengukur alat kemajuan
atau Progresnya, untuk ya. menilai sebuah kemajuan. Tapi instrumen itu kan juga tidak ada petik benda mati yang kemudian atau kitab suci yang harus dipatuhi kemudian tidak boleh ditafsirkan atau tidak. Misalnya dalam konteks sistem informasi desa. Sistem informasi desa selama ini kan dipahami apa website. Website kan, ada websitenya, kemudian budgetnya berapa, terus pengeluaran dan pemasukan di sebuah desa itu diupload di situ. Ada yang kira-kira masyarakat desa itu membutuhkan itu enggak? Enggak. Paling yang ingin tahu dari masyarakat desa itu adalah budgetnya berapa. Dan yang paling membutuhkan adalah orang yang menulis skripsi. Nah, padahal di desa itu sudah punya sistem informasi sendiri, kadang-kadang itu tidak pernah digunakan. Maka misalnya, kenapa nggak pakai informasi misalnya sebelum Jumatan itu kadang-kadang ada info pengumuman bahwa sumbangan dari Pak Nur Yatim 10.000 nanti surat Fatihah dan seterusnya. Pengumuman itu adalah informasi desa. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu speaker itu juga sistem informasi desa. Kemudian kumpulan dari PKK hingga hajatan, tahlilan dan seterusnya itu juga ada informasi desa. Nah, jika instrumen itu dimasukkan menjadi bagian dari instrumen desa itu adalah jadi bagian dari modal sosial ataupun itu digunakan untuk berbagi ke nilai-nilai kebaikan, itu akan menumbuhkan itu. Misalnya ada topik pengajian yang biasanya soal maulud saja, gitu, kemudian diganti dengan ramah lingkungan atau diganti dengan isu disabilitas, itu akan jadi lebih baik. Misalnya maulud dan kita angkat misalnya bagaimana sikap Nabi terhadap penyandang disabilitas, misalnya. Walaupun orang Yahudi, gitu kan. Walaupun orang Yahudi, misalnya Nabi pernah tetap ngasih makan kan, walaupun orang buta yang kemudian itu dia mengumpat terus, dia Yahudi gitu ya. Tapi hal-hal itu tidak pernah diangkat, dia yang ya kan. Nah itu kemudian bagaimana kita mengimplementasikan cerita Nabi yang baik ini kita, maka kemudian bangunlah kemudian fasilitas yang ramah terhadap difabel di masjid dan seterusnya. Jadi agama di situ kemudian di desa tidak hanya mengawal, tapi juga ada implementasi wujudnya, materialnya ada. Ternyata agama tidak berabsen dalam ranah ini juga ya, dan itu juga kajiannya sampai juga ya di masalah Islam dan inklusi sosial gitu ya. Apakah beberapa waktu yang lalu kan juga ada dalam YouTube tentang fikih disabilitas itu kan, teman-teman LSD juga kan itu kan. Itu apakah bagian dari upaya untuk tidak absenkan agama, karena juga di beberapa ranah itu menjadi sesuatu yang efektif untuk proses awareness tadi itu, edukasi tadi itu. Kalau kajian Islam sendiri yang Mas Amir dapatkan bagaimana? Apakah Anda ada spesifik tentang itu? Sebenarnya saya tidak mengkaji secara serius Islam dan disabilitas, tapi saya hanya mengkoordinir teman-teman, terutama di situ adalah fase tim dari teman-teman Nahdlatul Ulama yang masuk kiai, para kiai, dan masuk masyarakat para kiai. Di situ dia berkumpul, kemudian membahas misalnya tentang bagaimana hukum-hukum Islam melihat problema yang terjadi di dalam masyarakat disabilitas. Jadi sebelum dimulai kita melakukan survei dulu berbagai jenis disabilitas, kita survei masalahnya apa, kemudian kita konfrontir dengan para kiai, kemudian kita konfirmasi dengan mereka para penyandang disabilitas bagaimana ini, kemudian mereka akan membahasnya menurut perspektif kita, terus perspektif kajian fikihnya. Nah, kemudian di situ juga saat membahas itu juga ada penyandang disabilitasnya. Jika ada hal yang mungkin nggak mau dikonfirmasi ada salah dan sebagainya. Hasilnya adalah fikih disabilitas yang kemudian diambil alih hak ciptanya oleh Departemen Agama dan kemudian dipublikasikan dan disebarluaskan oleh Departemen Agama ke jaringan mereka. Sudah jadi buku atau baru? Sudah jadi buku ya? Luar biasa. Sepertinya bukunya pernah ada di sini dan saya ambil lagi kan. Karena saya kekurangan, kebetulan ada tamu, kemudian pas saya di sini kemudian nanti malam saya ada tamu. Iya. Jadi bagi teman-teman NGO atau beberapa pemerhati sosial ya kan menganggap seperti ini kan kayak project ya. Maksudnya itu kan tidak, bahwa ada beberapa hal yang membutuhkan semua pihak untuk kemudian mewujudkan apa yang kita anggap sesuatu yang perlu dibenahi, termasuk problem-problem eksklusi sosial yang menjadi harus terlibat. Jadi ini
memang menjadi tantangan juga, termasuk juga barangkali di kampus-kampus ya yang dekat akses terhadap program-program kebijakan, riset dan sebagainya itu. Bagaimana menghindari ya, bagaimana menghindari keinginan kita untuk memberikan keterlibatan terhadap isu sosial dengan wah ini project, ya, gimana nih? Karena ada satu teman saya begini kan, kemudian ketika ditanya, ayo kita ngobrol tentang inklusi disabilitas, ojo aku mas, aku ini khawatir kalau nanti aku yang ngomong dianggap aku yang kemudian mengeksploitasi mereka. Ya, ada kegelisahan ini. Dan saya rasa ini juga berhubungan dengan paradigma tadi itu. Bagaimana kita bisa menempatkan isu-isu atau kajian atau program-program berkenaan ini itu kemudian tidak terjebak pada yang itu tadi. Karena kita juga tidak tahu kan begitu ini masifnya itu apakah karena memang transformasi orang sudah aware atau karena ini sudah menjadi isu internasional ya, isu dunia kemudian menjadi project gitu. Iya benar bahwa di dalam setiap hal yang kita lakukan itu kan berjubel kepentingan ya. Kita melakukan program ini itu pasti ada kepentingan, ada apapun itu kepentingannya. Bahkan sebuah negara memberikan donasi kepada negara tersebut dan pasti ada kepentingan. Demikian pula saat kita ke desa, taruhlah melakukan pemberdayaan, jangan-jangan mereka sudah nggak butuh berdaya, jangan-jangan menganggap bahwa kitalah yang menganggap mereka nggak berdaya, atau jangan-jangan makanya itu kan rumit ya. Maka itu perlu sekali untuk menghilang itu di dalam dunia disabilitas itu ada yang namanya nothing about us without us. Nothing about us without us adalah kamu menjadi ngoyoworo atau tidak mungkin membicarakan soal kita tanpa kehadiran kita. Maka itu keterlibatan difabel menjadi penting ketika di banyak hal, terutama dalam isu yang melibatkan dia. Tidak menjadi objek itu ya. Jadi misalnya saya melakukan pekerjaan, taruhlah meneliti difabel, maka harus melibatkan difabel kalau bisa, terutama tadi sejak dari awal dalam desain rumusan masalah dan mengkonsultasikan agar benar-benar suara mereka ada, nothing about us without us-nya itu ada. Tanpa mereka kamu tidak bisa bersuara tanpa bagaimana mungkin misalnya kemudian saya mengatasnamakan kelompok sesuatu padahal saya bukan dari kelompok itu, itu akan menjadi penuh dengan kepentingan. Tetapi di dalam dunia ini ketika kita melakukan banyak hal itu selalu penuh dengan kepentingan. Untuk mereduksi itu yang bisa kita lakukan, itu mereduksi kepentingan itu adalah dengan melibatkan apa yang dianggap sebagai apa yang kita suarakan itu tadi. Atau misalnya kalau isu disabilitas, kalau bisa misalnya kalau kita menggarap itu ya libatkanlah sebanyak mungkin dari awal teman-teman penyandang disabilitas itu. Dengan demikian proyek itu benar-benar menjadi bagian dari kepentingan dan suara mereka dan implementasinya juga baik. Itu tidak sekedar I'm working for that and I don't care about the result. Nanti seperti laporannya sudah selesai gitu. Atau kebijakan hanya lip service memenuhi surat edaran itu gitu ya. Tapi memang berangkat dari maka itu penting sekali. Semua itu penuh dengan kepentingan. Jalan satu-satunya yang untuk menengahi itu adalah nothing about us without us itu tadi ya. Tak ada suara, tak mungkin Anda bicara soal saya tanpa saya atau gitu. Nah, mungkin menjadi banyak pertanyaan orang seperti ini. Haruskah saya menunggu menjadi difabel untuk bicara soal difabel gitu kan? Saya sering begitu. Enggak. Anda enggak harus menjadi difabel untuk membicarakan soal difabel. Tetapi di dalam proses membicarakan soal difabel itu, Anda bisa mengkritik struktur, Anda bisa mengkritik inklusivitas masyarakat dengan melibatkan teman penyandang disabilitas, dengan bersama-sama mereka. Dengan begitu tidak meneguhkan diri sebagai juru bicara tiba-tiba gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah clearing space. Clearing space artinya ada ketika masyarakat ini penuh dengan dominasi yang didominasi taruhlah kuasa mayoritas atau kuasa kelompok yang sangat berkuasa, maka kita clearing space, kita membersihkan dominasi itu, biarkan kelompok minoritas atau kelompok yang menjadi target itu adalah berbicara sendiri karena mereka punya
mereka punya suara untuk membicarakan itu. Dan selama ini Anda kata tidak berbicara bukan karena mereka tidak bisa berbicara atau tidak kepikiran untuk berbicara, tapi tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan untuk bicara panggung. Ya. Nah, maka itu menjadi penting. Ya, sebenarnya Anda mau membangun siapa? Membangun Anda atau mewakili kelompok ini kan tidak bisa. Maka itu yang dilakukan adalah clean space itu. Anda menjadi orang yang tanda petik membantu proses peruntuhan struktur sehingga mereka bisa hadir dalam struktur itu. Kalau dibandingkan Mas, kalau tadi melihat cerita itu kan aktivis yang sebagainya di Jogja itu kan cukup masif ya. Artinya mereka bergerak sehingga kan proses untuk transformasi dan membaur untuk menyuarakan isu sosial itu menjadi relatif lebih cepat itu ya proses evolusinya. Kalau di Jawa Timur itu pengamatannya Mas Anu gimana? Jawa Timur untuk DPO atau Disabled People Organization dan juga NGO untuk concern isu disabilitas kurang begitu masif daripada kota seperti Bandung dan juga Jogja dan Solo ya. Ya itu, maka itu salah satu alasan kenapa saya ke Jawa Timur. Oke. Gitu. Jadi memang mereka tidak sebanyak yang ada di Jogja dan seterusnya. Tapi itu bukan berarti mengurangi kemudian kita untuk tidak melakukan advokasi, tapi ya tak masalah. Gitu. Karena tadi kan bahwa ketika kita ngomong tentang inklusi sosial, layanan bagi disabilitas dan penyandang disabilitas harus menjadi subjek, otomatis kan mereka harus bergerak ini ya. Kan mungkin saya sendiri yang dikata, tapi kan saya kan terlalu sombong, nggak merasa kan belakangan ketika sudah mulai sering nyenggol orang itu, saya berarti terlalu ke atas gitu kan, mulai tidak ramah, tidak menyapa orang, dan nggak begitu kelihatannya. Kan barangkali yang saya rasakan dulu itu bahwa nyapa ribet-ribet, aduh aku ini siapa gitu kan. Barangkali ada perasaan-perasaan yang kemudian tidak ada keinginan untuk mengorganisir diri, menyuarakan suara dan sebagainya itu, yang itu juga memperlambat proses keterlibatan ya, atau pembauran para aktivis untuk menyuarakan isu ini. Apakah ada pengalaman khusus bagaimana proses menjahitnya Mas Amek di Jawa Timur ini dengan teman-teman aktivis, khususnya bagi mereka untuk menjadi subjek ya, teman-teman yang saya sendiri tidak punya begitu kuat pengalaman menjahit itu nanti, karena saya sendiri orang elitis pulang kampus gitu ya. Kayak aktivitasnya terbatas. Tapi kan dengan adanya LSD itu kan akses ke masyarakat, ke lintas. Tapi apa yang saya lakukan adalah mencoba memang mengikuti banyak kegiatan para penyandang disabilitas, dan juga saya tidak pernah merasa bahwa saya punya nilai lebih di antara mereka. Saya adalah bagian dari mereka. Saya ikut nongkrong, touring, ngopi-ngopi dan seterusnya. Yang itu bukan tanda petik kegiatan akademik, tapi dari situ saya diam-diam mengamati, diam-diam melakukan, terus kemudian tenaga saya apa yang bisa saya lakukan kemudian akan saya lakukan, misalnya membuat program pelatihan, penelitian dan seterusnya. Kalau seandainya saya bukan orang yang memerintah di dalam kampus, saya dulu pernah memimpikan untuk membuat rumah ataupun institusi yang seperti Averus ini, tapi di dalamnya itu adalah isu disabilitas gitu. Tapi kemudian mendadak saya diterima jadi dosen dan akhirnya 2013 ya. Akhirnya saya mengalihkan itu ke kampus saja deh, berarti di kampus saja gitu. Toh isu ini di kampus juga masih sangat jarang, udahlah saya akan terjun di sini. Makanya jadi epicentrum di Jawa Timur kan. Lama-lama kan semakin besar ini kan. Nah, barangkali ada pesan bagi teman-teman yang difabel ya atau punya disabilitas. Barangkali ada pesan bagi mereka tentang masalah bagaimana supaya mereka mendapatkan akses yang mereka butuhkan. Apakah ada pesan khusus minimal ya buat teman-teman lah ya, karena kan katanya orang-orang itu kita semua akan difabel pada waktunya. Ini tadi cerita Bapak sepuh-sepuh yang di masjid itu bisa kayak gitu. Ya memang benar bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini perlu perlu dedikasi yang kuat gitu ya, terutama di pedesaan, berani untuk mengorganisir diri, membentuk organisasi dan menyuarakan apa yang ada di dalam masalah mereka keseharian, dan itu hanya bisa didengar apabila melalui organisasi. Jadi banyak orang-orang yang selama ini
pemerintahan tapi kemudian tidak terlibat di dalam organisasi atau tidak menggunakan institusi untuk menyuarakan itu. Nah, mungkin saya ingin memberikan pesan pada teman-teman disabilitas untuk mari berkontribusi di dalam pembangunan agar pembangunan ini menjadi lebih inklusif melalui organisasi-organisasi yang ada di dan seterusnya. Dan jangan ragu untuk menyampaikan itu ya. Jangan ragu untuk menyuarakan inklusivitas. Kebijakannya sudah berpihak ke situ, tinggal diisi atau tidak. Saya di Facebook itu, saya adalah orang paling rewel terhadap adakah bahasa isyarat di seminar Anda. Itu saya orang paling rewel. Iya. Dan itu saya komeni semua, itu nggak peduli seminar soal apa, karena aturannya sudah jelas. Jadi misalnya tuli itu kan juga butuh informasi banyak hal. Maka kenapa hanya isu disabilitas itu yang menyediakan bahasa isyarat? Itu kan cara kecil ya benar ya. Cara sampai untuk membuka awareness publik. Kalau ternyata ini tidak inklusif, seminar atau kurang inklusif sehingga harus salah satunya itu, meskipun juga tidak hanya itu aja yang harus dikasih. Ya itu saya komeni semua, dan hasilnya lumayan. Banyak seminar-seminar yang mengatasnamakan SDGs gitu kan. Banyak yang nggak kepikiran gitu. SDGs kepikiran tuh SDGs itu kan SDGs itu kan jargonnya no one left behind. Nah, kalau kamu nggak pakai bahasa isyarat, berapa orang yang left gitu, ya kan? Berapa orang yang ketinggalan gitu kan? Nah nanti hal-hal kecil seperti itu harus dan ya seperti itu. Nah ini kemudian pesan untuk teman-teman di Averus Mas. Ini kan jadi kan mengapa kemudian mengajak Mas Amek dan beberapa kawan yang lain. Di Averus itu kan memang komunitas yang naik turun lah ya. Dulu kajiannya mantap, sekarang enggak. Terus kemudian hasil diskusinya teman-teman itu kan kemudian kita perlu mencerahkan lagi kajian-kajian diskusi karena banyak hal yang perlu dibantu dengan kajian teori dan diskusi. Banyak bisa dikerjakan secara fungsional, ini targetnya ini selesai terus kemudian dimonitoring, tapi agak kering kemudian kajian-kajiannya, diskusinya sehingga membutuhkan pertahanan. Nah, kira-kira mungkin dalam konteks Averus secara kajian, secara umum maupun tentang masalah inklusi sosial, apa yang perlu pesan buat teman-teman Averus dari? Waduh, aku nih tak Averus ini cuma ngopi sama karena ngopi dan main itu, ini kesempatan. Bagaimana kemudian kalau kita bisa sering ngobrol, termasuk podcast ini kan enak. Apa pesannya? Pesannya ya nggak ada pesan sih, sudah bagus. Dan saya takut kalau memberi pesan nanti tidak ikut terlibat membangun apa. Enggak harus begitu juga. Iya mungkin dihidupkan lagi lah ya, ayo gitu. Saya pun mau loh. Dulu bahkan saya pernah ngobrol sama senior Pak Fadil. Saya mau loh diajak menghidupkan lagi wacana di Averus. Setidaknya saya dulu pernah ngobrol seperti itu dengan Mas Fadil dan ini nanti saya sampaikan. Artinya ada keresahan itu juga ya. Ini harus jarang diskusi gitu. Diskusi apapun itu. Saya dulu pernah diundang ke sini, saya datang. Tahlilan saya juga tahlilan. Terakhir itu apa ya? Kayaknya kalau terus partai sih diskusi. Koordinatnya itu kemudian tidak ngangkat. Beda sama mungkin zaman kita dulu. Kan hampir ya. Tapi tidak harus sama kali ya. Tidak harus sama, mungkin isunya dan apanya harus kita ubah lagi ya. Memang perlu kerja kreatif lah dari tim diskusi dan wacana filosofis, sosiologis dan itu sudah nggak mungkin masih masyarakat sekarang kekinian sudah tidak begitu menarik atau bagaimana, atau bisa itu tetap tapi dikemas packagingnya dengan hal yang lain. Oke ya siap, ini mantap ya dari salah satu dewan pakar kita Mas Amek. Zoom misalnya ada sekolah apa gitu Zoom. Iya, barangkali gitu Mas Amek ya. Barangkali ada informasi tentang kegiatan-kegiatan baik kampus maupun non kampus yang barangkali untuk publik juga bisa di-share ke teman-teman Averus sehingga kita bisa ikut terlibat juga. Karena memang era hari ini itu teman-teman lebih banyak suka ya, anak muda masih sekarang itu seneng ngomongin tentang bisnis daripada ngomong masalah teori sosial tapi ya nggak apa-apa, bisnis social entrepreneurship ya. Cara terakhir Mas Amek, kira-kira ini kan kalau melihat pencapaiannya meskipun lebih muda dari saya Mas Amek ini pencapaiannya luar biasa, pembicara publik, peneliti, akademisi dan seterusnya. Ini kan sudah manggung di mana-mana. Ini kan juga kehormatan kita bisa podcast di sini. Biasanya sekelas Speak MD yang podcast ini. Ini kira-kira apa harapan yang belum ini
Mas Amek, yang pencapaian dalam hidup baik dalam konteks pribadi maupun cita-cita sosial yang belum. Harapan saya terdekat itu pandemi selesai saya berangkat ke Australia. Untuk S3? Iya. Oh, iya. Saya sudah ditunda 2 tahun ini musik. Oh, gitu. Emangnya tidak ada semacam cara new normal di proses S3? Ya, itu tidak dipilih. Jadi mereka itu punya kebijakan bahwa kuliah online itu tidak sesuai dengan visi dan misi mereka. Tapi bisa sebenarnya. Anda kata tetap lanjut di kemarin itu dengan cara yang. Ya tapi pemberi beasiswanya tidak perlu. Jadi katanya harus mendapatkan atmosfer dari Australia itu. Dan di era pandemi ini kan banyak hal ya yang mungkin cita-cita kita terputus ya. Usaha kita dan seterusnya banyak krisis, maka harapan saya ini ya pandemi ini segera selesai. Selesai, salah satunya adalah segera menuntaskan ini. Ya, dan banyak hal yang harus kita kerjakan nanti bisa. Kalau cita-cita sosialnya Mas, harapannya ini kan kalau ngomong ketidakberesan ya, apalagi ngomong sosial ini kan banyak. Ini kita mau terbuka atau tidak, gitu. Kira-kira apa yang kira-kira Mas Amek cita-cita yang pengen saya itu kondisinya begini ya? Apakah konteks desa, kampus, pendidikan? Wah ya. Kondisinya saya inklusif sama seperti harapan banyak orang Indonesia lah saya itu tidak spesifik ya, spesifik dan hanya mengerjakan hal-hal yang kemungkinan sangat mungkin bisa dilakukan secepat mungkin di depan mata. Saya tidak kemudian harus revolusioner atau apa. Dikerjakan prinsip hal-hal yang kita bisa lakukan dan itu demi kebaikan. Kira-kira begitu. Dan itu memudahkan proses berjejaring itu tadi kan? Artinya beda isu mungkin bisa ketemu gitu kan? Iya, saya dulu di kampus karena memang wilayah saya kampus, ya udah bagaimana inklusivitas di kampus saya mencoba garap. Kalau seandainya saya nggak jadi dosen, pasti saya akan punya kegiatan lain yaitu inklusivitas mengikuti LSM. Oke. Ya ini kalau sudah dari Amerika terus ke Australia kan bahasa Inggrisnya kan termasuk yang canggih nih ya. Apalagi saya baca juga bahasa Arabnya juga lumayan katanya juga dari pesantren nih. Bahasa Arab untuk muhadasah atau untuk literasi aja? Ya, tapi udah lupa. Jarang dipakai berarti ya? Jarang dipakai. Oke. Jadi secara kompetensi personal beliau Mas Amek itu cukup lengkap lah ya, bisa diajak ngomong, backgroundnya juga bersahabat. Artinya bagi teman-teman Averus ketika suatu saat pengen telepon untuk konsultasi, tanya, diskusi, minta dimarahin itu silakan gitu ya. Tapi memang waktunya tidak banyak, sehingga proses untuk memanfaatkan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dari Mas Amek bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Averus dan mungkin juga penonton podcast Averus ini ya, barangkali tertarik dengan beberapa statement tadi juga bisa dicapri atau tidak sepakat dari dicapri dari nanti. Silakan. Jadi sekali. Ya, aktivitas pembicaraan publik di masa daring kan juga masih banyak, Mas. Wah, saya sepertinya kalau memang ada undangan dan itu memang sesuai bidang-bidang saya dan saya mampu, saya iakan. Kalau tidak ya banyak menolak juga ternyata ya. Kalau memang tidak ada waktunya dan tidak bisa ya. Tapi bukankah waktu untuk keluarga lebih enak sekarang ya? Iya, lebih enak sekarang. Tapi memang ini adalah momen di mana saya bersama keluarga, istri dan mertua itu bisa lakukan lebih banyak karena di rumah ya. Dan untuk menghindari disabilitas mental karena di rumah kondisi saya banyak biasa main lah terus ngobrol, mancing dan seterusnya, game. Iya, terima kasih Mas Amek atas waktunya. Mohon maaf karena memang kita itu ngobrol-ngobrolnya ini nggak ngelantur kalau gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman yang mendengarkan dan melihat tayangan ini akan banyak hal yang baru. Ya, saya itu juga mendapatkan hal baru tadi kan beberapa pandangan pikiran ya. Dan beberapa pengalaman yang disampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan sampai ketemu. Salam komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.